Apa itu inner child? Nah, inner child itu sederhananya kan berarti ada child di dalam diri kita. Karena semua orang pernah jadi child itu kan macam-macam sifatnya. Ada child yang periang, ada child yang serba pengen tahu, ada child yang ceria, gitu ya. Ada child yang explore berjelajah. Nah, ada child yang kreatif, gitu ya. Ada child yang nurut, ada child yang ngomel, ada child yang ngeluh, ada ya child yang ngelawan. Nah, jadi ketika kita bicara inner child itu sebenarnya kata inner child itu cukup banyak digunakan orang itu untuk bukan seluruh child tadi, tetapi lebih ke inner child yang terluka, inner child yang ngambek, inner child yang marah, inner child yang kecewa, inner child yang rapuh. Jadi inner child yang rapuh ini, padahal ada child yang lain, sebenarnya ada inner child yang ceria, ada inner child yang menurut, gitu ya, ada inner child yang eksplorasi tadi. Nah, ada bagian-bagian diri kita seperti itu. Nah, jadi inner child yang terluka ini, inilah yang seringkali menjadi permasalahan, karena ada tema-tema yang tertunda. Ada tugas-tugas yang tertunda, ada tugas-tugas yang tidak tertuntaskan. Dalam bahasa Inggrisnya ada unfinished business. Nah, unfinished business ini dalam bentuknya ya macam-macam. Jadi unfinished business itu, misalnya ada orang pengen ngomong tertentu, tapi dia nggak sempat ngomong. Yang pengen melakukan tindakan tertentu, tapi dia tidak melakukan tindakan. Ada orang yang sebenarnya pengen mengekspresikan dengan cara tertentu, tetapi dia tidak melakukannya. Nah, jadi ada tema-tema itu. Nah, karena ada tema-tema seakan-akan ya diri kanak-kanak yang terluka ini adalah membajak. Nah, membajak diri kita yang sekarang. Jadi seakan-akan, nah, bagaimana saya tahu bahwa ada inner child dalam diri saya? Gampang. Pernahkah Anda ketika ada sebuah peristiwa tertentu, gitu ya, kemudian Anda berespon otomatis, setelah berespon otomatis beberapa detik kemudian Anda ada muncul dalam benak Anda, harusnya tadi itu gue nggak kayak gitu, ya, gue tuh harusnya nggak melakukan tindakan itu keliru. Nah, tetapi kayaknya nggak punya kekuatan gitu Anda untuk menghambat dorongan ya dari diri Anda yang tadi pengen melakukan tindakan-tindakan otomatis itu. Nah, itu berarti Anda tahu, oh berarti diri Anda ini sadar, tapi sadarnya telat tadi. Sadar, perlu berespon yang lebih tepat, tetapi setelah Anda melakukan respon otomatis yang tidak tepat tadi. Nah, berarti kalau Anda tahu, oh berarti kalau itu yang terjadi, berarti ada tema-tema inner child kita yang terluka itu, yang membutuhkan dituntaskan itu, yang kemudian mengambil alih diri kita saat ini. Nah, sama misalnya saja ada juga tuh orang tua yang tiba-tiba misalnya nyubit anak, setelah nyubit anak nyadar salah, kemudian dia ngerangkul anak, nangis sama anak, kemudian pulang, bunda nggak akan lagi. Nah, beberapa menit kemudian otomatis lagi terjadi seperti itu. Nah, berarti di situ juga bahwa dorongan-dorongan yang datang dari inner child yang terluka itu sedemikian besar gitu kepada kita. Nah, sehingga pada orang yang mengalami hal ini ada dua rute yang perlu dilakukan bersama. Rute yang pertama tentunya saja menyelesaikan, membantu dia healing dari pengalaman-pengalaman traumatiknya. Yang kedua, dia juga perlu mempelajari skema-skema baru gitu ya, supaya dia mampu berespon yang tepat terhadap konteks yang tepat. Nah, konteks itu kan maksudnya adalah keadaannya, waktunya, dan tempatnya. Berarti harus seperti apa? Kan berarti beda-beda gitu. Beda kelakuan, beda tempat, kelakuan kita bisa beda. Beda waktu, kelakuan kita juga barangkali perlu beda juga. Beda tempatnya, beda juga barangkali kita perlu melakukan tindakan tertentu. Nah, ketika memperhatikan ketupat itulah, maka kita menjadi diri kita yang genuine. Artinya adalah
mencari pilihan-pilihan perilaku yang terbaik dalam sebuah konteks. Lalu teknik apa sih Pak Asep yang bisa kita lakukan mudah gitu ya, bisa kita praktekkan dari rumah berkaitan dengan inner child ini? Teknik yang paling pertama, paling gampang adalah teknik nulis, saya rasa. Teknik menulis itu adalah teknik termudah. Jadi teknik menulis itu, atau dalam bahasa tokoh ya di dalam psikodrama namanya Jacob Moreno, itu dalam beliau itu memperkenalkan satu teknik yang namanya journaling. Journaling itu berarti membuat jurnal atau menulis sesuatu. Apa yang kita perlu tulis? Nah, yang kita perlu tulis itu adalah yang pertama seluruh pengalaman yang kita alami. Nah, berarti pengalaman yang kita alami itu perlu lengkap itu kita tulis. Nah, lengkapnya itu kriterianya apa? Paling tidak menjawab 15 pertanyaan. Pertanyaan, kalau ada 3 kelompok pertanyaan. Kelompok pertanyaan pertama berkaitan dengan kelengkapan cerita. Pertanyaan kedua berkaitan dengan pengalaman indrawi cerita. Kelompok pertanyaan ketiga adalah berkaitan dengan aspek-aspek psikologis dari cerita. Nah, yang pertama, kelengkapan cerita. Dalam rangka cerita itu lengkap, berarti harus ada diajukan pertanyaan 5W1H. What, who, ya, what, who, why, when, where, dan how. Nah, berarti kalau misalnya Anda punya sebuah peristiwa, saya pengen selesai nih dengan diri saya di masa lalu. Ambil satu peristiwa. Oh, dulu saya pernah dimarahi oleh ayah tiri saya. Nah, berarti what? Apa yang terjadi? Oh, dimarahi ayah tiri. Who saja, who tuh. Who-nya kan berarti siapa saja ya. Oh, ada saya di situ, ada ibu saya, ada ayah tiri saya. Oh, ada juga misalnya saja kemudian orang-orang lain, ada kakek saya di situ pada waktu peristiwa itu ada. Where? Oh, di ruang tamu ya. When? Pada waktu saya kanak-kanak, waktu itu menjelang ulang tahun saya misalnya. Why? Kenapa gitu? Kenapa tuh alasannya terjadi peristiwa itu? Kemudian how? How itu berarti urutan proses sampai Anda dimarah itu seperti apa? Nah, di situ berarti itu adalah kelengkapan cerita itu menjadi sangat penting. Supaya apa? Supaya tidak ada yang tersembunyi gitu di dalam diri kita, supaya semua tema itu adalah muncul sehingga kita bisa menyadari kembali gitu ya, apa sesungguhnya adegan yang terjadi pada waktu itu. Nah, itu adalah kelompok pertama tuh 6 pertanyaan. Kelompok kedua 5 pertanyaan. Apa yang Anda lihat pada waktu itu? Apa saja yang Anda dengar pada waktu itu? Hidung Anda mencium bau apa saja pada waktu kejadian itu? Lidah Anda mengecap rasa apa saja pada waktu itu. Kemudian seluruh tubuh Anda merasakan perasaan apa saja. Tekanan tubuh Anda seperti apa, detak jantung Anda seperti apa, napas Anda seperti apa, suhu tubuh Anda seperti apa, ketegangan otot Anda seperti apa. Nah, sehingga dengan demikian Anda menjadi tahu persis bahwa pengalaman-pengalaman di masa lalu itu bisa jadi terekam dalam tubuh Anda, atau memori tubuh Anda lah yang merekam kejadian-kejadian itu. Nah, itu berarti 6 tambah 5, 11. Nah, sekarang tinggal 4 lagi. 4, apa yang Anda pikirkan pada waktu itu? Nah, pikiran-pikiran apa aja yang muncul dalam benak Anda? Pikiran itu dengan kata lain adalah kata-kata apa, frasa, kalimat apa yang muncul di dalam benak Anda. Oh, misalnya nih, wah, ini ya, orang tua saya jahat, wah ibu saya nggak nolong, wah kakek saya juga cuma diem aja. Ternyata nggak ada satu orang pun yang melindungi saya di sini. Nah, misalnya begitu, itu kan pikiran. Pikiran itu belum tentu benar gitu, tetapi yang terjadi saat itu kira-kira tergambarnya begitu. Nah, kemudian setelah itu ada emosi. Nah, emosi apa saja yang Anda alami? Oh, bisa jadi kesal, takut, kecewa. Nah, berkaitan dengan emosi. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, ada nggak sih sesuatu yang sifatnya unfinished business? Anda pengen lakukan tetapi Anda tunda misalnya. Oh, ada, sebenarnya saya pengen ngomong, saya pengen nanya sama ibu saya pengen nanya sama kakek saya. Tapi sampai sekarang, sekalipun saya udah dewasa, semua mereka masih ada, saya nggak pernah mempunyai keberanian untuk mengajukan pertanyaan. Oh, atau di dalam benak saya terpikir tuh untuk ngomong tertentu, ya.
dan kata-kata ini sangat kotor, kata-kata ini adalah sangat buruk, gitu. Tapi itu ada kata-kata itu adalah berputar-putar di dalam benak saya. Nah, misalnya kata-kata apa tuh? Saya pengen maki-maki misalnya. Kalau ala Surabayaan janju kon gitu misalnya terpikir gitu. Kalau orang-orang di daerah sekitar Bandung gitu mengatakan langsung bagong sia gitu misalnya. Sempat gitu di dalam benak itu ada kata-kata seperti itu yang pengen terungkapkan. Atau saya pengen ini ada tubuh saya ini kok kayaknya tremor, saya kayaknya tangan saya itu mengepal terus kalau ingat kejadian itu dan pengen dialihkan, dilampiaskan dengan cara menonjok sesuatu. Itu juga ada unfinished business di situ. Nah kemudian hal lain lagi ada apa sebenarnya yang Anda butuhkan? Apa sebenarnya kebutuhan Anda pada saat itu? Apakah kebutuhan itu berarti kan Anda memerlukan sesuatu dari seseorang. Nah, berarti ya, mau tidak mau kan perlu diekspresikan. Kalau Anda misalnya ingin mengatakan nama orang tua Anda, mengatakannya seperti apa? Kata-kata apa yang pengen Anda omongkan? Kalimat apa yang Anda omongkan? Atau bisa jadi juga Anda ingin mendengar suatu kalimat yang disampaikan oleh orang-orang lain kepada Anda pada waktu itu, sehingga Anda menjadi lebih tenang. Nah, sehingga boleh katakan dengan cara seperti ini berarti Anda tahu tuh seluruh dinamika yang lengkap dari ketepatan peristiwa, apa yang Anda alami oleh seluruh indera, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda ingin ekspresikan, ya, dan apa sesungguhnya kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dan perlu Anda penuhi. Nah, kalau udah kayak gitu, nah kan tadi namanya journaling kan nulis. Nah, berarti siapa yang akan memenuhi kebutuhan Anda? Tiada lain adalah diri Anda sendiri. Nah, diri Anda sendiri. Lalu caranya dengan apa? Dengan nulis. Jadi berarti ada diri Anda yang sekarang dan ada diri Anda yang lalu, kan begitu. Nah, berarti tulisan yang pertama menjawab 15 pertanyaan dibuat oleh diri Anda yang lalu, tetapi berikutnya adalah kolaborasi antara diri Anda yang sekarang, yang sudah dewasa ini, dengan diri Anda yang di masa lalu itu. Nah, dialog antara dua diri ini, jadi Anda bisa niatkan, sekarang saya niat menjadi diri saya yang sekarang. Oh, ini ternyata ada kebutuhan dia tidak nyaman. Nah, saya coba dialog untuk menenangkan orang yang tidak nyaman. Nah, sampai dua dialog ini, jadi antara yang sekarang yang masa lalu itu, sampai yang diri kita yang di masa lalu itu, kebutuhannya terpenuhi. Nah, nggak ada beda lah, sama dengan Anda punya anak kan gitu, Anda tahu anak Anda lagi resah, kan Anda ngomong tuh. Bisa jadi adegannya bisa jadi lama, ada anak yang barangkali ngomong cuma beberapa kata, udah tenang, ada beberapa anak yang barangkali perlu puluhan kata. Ada dalam konteks yang lain, walaupun anak yang sama dibutuhkan ratusan kata, gitu, sehingga anak itu tenang. Sama, itu yang akan Anda lakukan. Nah, teknik seperti itu kalau Anda lakukan namanya adalah pengasuhan ulang diri kanak-kanak Anda yang terluka. Nah, istilah kerennya jadinya reparenting. Nah, jadi reparenting itu berarti yang ngasuhnya diri Anda kepada diri Anda juga. Jadi Anda yang sekarang, Anda yang ingin diri Anda sembuh, ya, adalah mengasuh diri Anda yang terluka di masa lalu. Nah, itu namanya reparenting. Jadi reparenting itu bukan Anda datangin orang tua Anda, nih gara-gara bunda, gara-gara ayah nih aku jadi begini. Ayo, pokoknya perbaiki nih cara ayah mengasuh aku. Nggak begitu gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah oleh diri kita. Nah, sehingga indikatornya juga apakah kita udah healing atau belum juga yang tahu diri kita juga. Alhamdulillah nih. Sudah tidak ada lagi pemberontakan di dalam diri saya, sudah lepas, sudah ikhlas, sudah mampu belajar dari tema-tema di masa lalu, sehingga benar-benar saat ini adalah cuman ada satu diri, yaitu diri Anda. Nah, jadi kalau kita banyak luka-luka batin, seringkali diri kita tuh banyak banget itu. Jadi seakan-akan diri yang terluka. Kita punya pengalaman 3 peristiwa yang terluka, berarti ada 4 diri kita yang sekarang, diri kita yang terluka 1, terluka 2, terluka 3. Sehingga seakan-akan diri kita yang sekarang seringkali terbajak oleh diri 1, diri 2,